Kelahiran Pedang Iblis bab 31 Inspirasi. Medan perang menjadi sunyi. Susan adalah yang terkuat dari kelompok dari rumah Balvan dan saat ini dia kejang-kejang di tanah yang dilalap api. Persetan, Nuh adalah yang pertama bereaksi. Dia buru-buru menggorok leher salah satu pria di depannya sementara dia masih terpana oleh kejadian tak terduga dan kemudian bersiap untuk melarikan diri. Dia tidak tahu banyak tentang mantra sihir tapi dia yakin akan satu hal. Jika orang itu bisa melakukan serangan itu lagi, kita akan hancur. Saya harus mundur. Saya tidak akan pernah menjadi orang terakhir yang melarikan diri lagi. Dia bersumpah pada dirinya sendiri sejak peristiwa di dekat desa Lilun. Jika Anda harus melarikan diri, jadilah yang pertama melakukannya. Ini adalah alasan utama mengapa dia adalah yang pertama dari grup yang bereaksi. Dia terus-menerus waspada terhadap hal tak terduga yang bisa terjadi, seperti binatang ajaib peringkat 3 yang muncul dari pantai yang terbuat dari tulang. Atau laporan menyesatkan yang tidak menyebutkan penyihir dalam kelompok pembelot. Bahkan sebelum dia berhasil berbalik, gelombang kejut mengalir dari api, memadamkannya. Sosok Susan berjuang untuk bangun, menunjukkan kepada para penonton keadaannya yang menyedihkan. Dia benar-benar telanjang tanpa ada rambut yang tersisa di tubuhnya. Kulitnya hampir seluruhnya terbakar dan terdengar suara berderak. Dia kehilangan lengan kanannya, yang mungkin mengambil sebagian besar kekuatan destruktif dari mantra itu, sementara tangan kirinya hanya memiliki 2 jari tersisa. Suara parau keluar dari mulutnya saat dia berbicara perlahan. Bisakah menahannya? Selesaikan misi. Kemudian dia melompat kembali ke pria yang sekarang terlihat tinggi di jalan pegunungan. Dia menatapnya dengan sedikit senyum, tampaknya puas dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh mantranya, namun kulitnya tampak pucat seperti lelah. Nuh tertegun. Dia siap untuk melarikan diri tetapi kemudian dia melihat apa yang seharusnya menjadi mayat yang terbakar berdiri dan berbicara. Dia seharusnya sudah terbunuh hanya karena luka yang ditimbulkan oleh api, bahkan tidak mempertimbangkan dampak serangan yang mengenai dirinya. Apakah ini seorang kultivator sejati? Dia melihat pria yang tersisa berdiri di depannya, tentang bagaimana dia memblokir serangannya. Dan mau tidak mau merasa seperti dia adalah semut yang melawan semut lain. Aku benar-benar sangat lemah. Dia tidak hanya memikirkan tentang kekuatan fisiknya tetapi juga tentang kondisi mentalnya. Melihat tekad Susan menginspirasinya. Seakan merasakan perubahan dalam kondisi mentalnya, titik akupunturnya mulai menyerap nafas dengan kecepatan yang belum pernah ada sebelumnya. Perlahan mengisi ulang nafas yang dia gunakan sampai sekarang. Pria yang melihat anak itu perlahan bergerak ke arahnya merasakan hawa dingin di punggungnya dan bersiap untuk memblokir setiap serangan yang masuk. Percuma saja, kata Nuh berjalan melewatinya. Kamu sudah mati. Pedang di tangannya, dipegang dalam posisi horizontal di depan dadanya, terbagi menjadi 2 bagian, kemudian garis merah muncul dari kepalanya sampai pinggangnya. Darah bertunas dari garis merah saat pria itu dipotong menjadi 2 secara vertikal. Seorang kultivator yang lemah tidak bisa berbuat apa-apa melawan kekuatan penuh dari seni bela diri peringkat 3. Meskipun Nuh dapat mengalahkannya dengan menghemat sebagian besar nafasnya yang akan memakan waktu lama, dan dia sangat ingin memberikan dukungan kepada orang lain di kelompoknya. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mage, mereka mungkin bisa jika mereka bekerja sama. Saya harus menggunakan serangan kekuatan penuh terakhir saya dengan bijak. Nafas di tubuhnya dibelah 2 oleh serangan terakhirnya, tetapi sekarang dia bisa membantu yang lain dalam pertarungan mereka.
Sementara itu, Sandy dan yang lainnya melanjutkan perkelahian mereka setelah melihat upaya Susan untuk mengulur waktu bagi mereka. Ethan berkelahi dengan pria yang mencoba memblokir Susan sebelumnya sementara saudara-saudaranya masih berurusan dengan 3 pembudidaya yang terluka. Ethan tampak dirugikan terhadap kemampuan manuver pedang pendek pria itu dan dia terus terluka secara dangkal oleh serangan cepatnya. Di sisi lain, Sandy dan Mark tampak hampir memberikan serangan fatal kepada salah satu pria di sekitar mereka, tetapi mereka akan selalu dihalangi di saat-saat terakhir oleh 2 lainnya. Keunggulan jumlah memperlambat datangnya kemenangan dalam pertarungan mereka. Nuh memilih untuk membantu saudara-saudara karena pertarungan mereka paling mudah diakhiri dengan bantuannya dan karena dia tidak terlalu yakin bahwa dia dapat memblokir pedang pendek pria itu jika dia memfokuskannya. Tidak peduli dengan pergelangan tangan mereka yang berdarah, 3 desertir itu masih memberikan pukulan kuat yang mengandung kekuatan besar. Mereka menggunakan seni bela diri mereka yang diperkuat dengan tingkat berat mereka yang lebih tinggi untuk terus melepaskan serangan peringkat 2 puncak. Nuh hanya bisa melakukan itu 2 kali dan itu karena seni bela dirinya peringkat 3. Meskipun seni mereka adalah seni dengan level yang lebih rendah. Serangan mereka memiliki kekuatan yang sama dan para desertir memiliki batasan yang lebih sedikit dalam penggunaannya. Namun, saudara-saudara akan selalu menghindari mereka sambil memberikan serangan balik cepat yang akan diblokir oleh salah satu pembelot atau melukai mereka dengan ringan. Luka terus menumpuk di ketiganya tetapi mereka tetap diam. Menunggu bos mereka menyelesaikan pertarungannya dengan wanita yang hampir mati itu. Serangan balik lain dilancarkan oleh Sandy tetapi dihadang oleh salah satu pria dengan percaya diri. Dia sedang mempersiapkan diri untuk memberikan pukulan kuat lainnya ketika dia tiba-tiba merasakan sakit di punggungnya. Dia berbalik untuk melihat seorang anak dengan rambut hitam dikuncir menjauh darinya dengan kecepatan tinggi. Dia memiliki mata biru sedingin es dan mengenakan kimono hitam ketat. Di tangannya ada 2 pedang hitam, salah satunya meneteskan darah. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apa-apa karena Mark tidak membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja dan menancapkan pisaunya ke dada pria itu. Pria itu meninggal masih bertanya-tanya dari mana asalnya anak itu. Setelah salah satu dari 3 desertir tewas, pertarungan menjadi sepenuhnya sepihak dan Mark serta Sandy mengalahkan lawan yang sudah terluka dalam beberapa ronde serangan. Mereka tidak membuang waktu saat mereka melaju menuju pertempuran Ethan. Mark hanya sedikit mengangguk pada sosok Noah yang mengikuti mereka dari jarak tertentu. Ethan mengalami masa sulit, lawannya perlahan membuatnya kewalahan, menguncinya dalam posisi pasif. Ada banyak luka ringan di lengan Ethan dan luka yang dalam di kaki kirinya yang menghambat pergerakannya. Saudara-saudara tiba dengan kecepatan penuh menghentikan pria itu dari menimbulkan luka berat lainnya pada Ethan dan kemudian, bersama dia, melepaskan serangkaian serangan ke pembelot yang dikepung. Melihat situasinya tidak terlihat baik, pria itu memilih untuk melarikan diri, sengaja terluka untuk menghindari pengepungan dan kemudian berlari dengan kecepatan penuh menuju hutan. Tapi kemudian, pedang hitam muncul di depannya. Kelahiran pedang iblis bab 32 kemenangan. Untuk memblokir pedang itu, pria itu harus menghentikan pelariannya, membiarkan penjaga dari rumah Balvan mengepungnya lagi. Marah, dia mencoba menemukan pemilik pedang hanya untuk melihat sesosok kecil kabur dengan kecepatan tinggi. Di saat gangguan ini, Ethan menikam pinggangnya diikuti oleh pisau Sandy dan Mark. Dalam pertarungan antar kultivator, gangguan sekejap saja bisa menyebabkan kematianmu sendiri.
Itulah mengapa tugas Nuh adalah memastikan bahwa para pembudidaya akan melawan diri mereka sendiri tanpa gangguan, dan campur tangan itulah yang dia lakukan. Dia akan menunggu untuk menemukan kesempatan untuk menyebabkan kesalahan langkah pada musuh yang akan dimanfaatkan oleh rekan-rekannya. Ledakan. Sebuah ledakan bergema dari ketinggian di jalur pegunungan. Seekor ular yang terbuat dari api melilit lengan kanan bos desertir. Di tanah di dekatnya, mayat Susan yang hangus tergeletak tidak bergerak, tidak ada lagi kehidupan di dalamnya. Bos. Pria yang ditikam oleh ketiganya membuat permohonan bantuan terakhir sebelum meninggal. Api perlahan menghilang dan ular bersama mereka, menunjukkan betapa terbuktinya penyihir itu dengan menggunakan mantra 2 kali. Noah, Ethan, Sandy, dan Mark berkumpul kembali dan menatap pria pucat yang membunuh kapten mereka. "Namamu?" tanya Ethan, terengah-engah karena kelelahan karena 2 pertarungan berturut-turut. "TSK, apa?" Keluarga Sosti lupa menyebutkannya saat memberikan laporan. Kelompok dan pria itu terhenti untuk mendapatkan kembali energi. "Kami adalah orang-orang sederhana, membaca nama-nama mereka yang harus kami bunuh hanyalah pekerjaan yang sia-sia," kata Sandy sambil mengangkat bahu. "Nama saya Orson, mengapa Anda ingin mengetahuinya?" "Yah, kamu membunuh kapten kami. Kami perlu melaporkan namamu setelah kami membunuhmu untuk mengeluh tentang laporan buruk mereka." Waktu Mark untuk berbicara telah tiba, tetapi kali ini Noah tidak peduli karena dia sepenuhnya fokus pada Orson. "Bisakah dia melakukannya lagi? Siapapun dari kita yang terkena mantra itu mungkin akan mati, tapi Susan berhasil membuatnya menggunakannya 2 kali. Bisakah dia melakukannya untuk ketiga kalinya? Oh, tidak heran dia begitu kuat. Itu kaptenmu. Tubuhnya seharusnya sudah mencapai batas peringkat 3. Sayang sekali, jika dia seorang bangsawan dia akan memiliki teknik yang diperlukan untuk menembus peringkat 4, tapi sayangnya." Orson tampak sangat sedih untuk Susan saat dia terus berbicara. "Kamu tahu, itu sebabnya aku memberontak. Aku telah menjadi penyihir peringkat 1 selama 10 tahun sekarang dan berhasil mendapatkan mantra hanya dengan mencurinya. Tidakkah menurutmu itu tidak adil? Tidakkah menurutmu seseorang yang berbakat seperti dia, berbakat seperti aku berhak mendapatkan apa yang pantas dia dapatkan?" Pidatonya tentang masalah umum di dunia kultivasi manusia. Keluarga bangsawan akan mengumpulkan kekayaan dan teknik untuk memonopoli mereka. Siapapun yang tidak termasuk dalam lingkaran dalam mereka hanya bisa mengabdi seumur hidup dengan harapan mendapat imbalan yang sesuai, atau menggunakan cara-cara terlarang. Nafas Ethan kembali normal, dia menatap rekannya dan mengangguk. "Haruskah kita mulai?" Orson menggelengkan kepalanya tetapi bersiap untuk bertarung. Dia mengambil gada besi besar dari tanah dengan tangan kirinya dan berteriak, "Datanglah!" Kelompok itu tidak menunggu lagi dan langsung melompat ke arahnya. Ethan adalah orang pertama yang berbenturan dengan gada yang menyebabkan tanah di bawahnya berderak. Sandy dan Mark sengaja memperlambat langkah mereka untuk menghadapi sisi Orson. Sebelum pisau saudara itu mengenai Orson, ular api muncul lagi, kali ini melindunginya. Sandy dan Mark harus menghentikan serangan mereka sementara Ethan didorong mundur 3 langkah dengan tangan terbakar ringan. Ular menghilang dan pertukaran serangan dan pertahanan terulang kembali. Tampaknya jika Orson menggunakan mantra sihir hanya untuk melindungi dirinya sendiri, konsumsi energi mentalnya akan lebih rendah. Setelah 3 putaran serangan, lengan kiri Ethan tergantung di sisinya sementara dia memegang pedang besarnya dengan tangan kanannya. Luka di kaki kirinya terus-menerus menumpahkan darah dan dia sangat pucat.
dia mungkin hanya bisa bertahan untuk satu ronde lagi. Sandy dan Mark relatif lebih baik, api hanya menyentuh mereka secara dangkal dan hanya berhasil menyebabkan beberapa titik daging yang terbakar. Orson, di sisi lain, terengah-engah, dia tampak sangat lelah, seperti setelah sesi latihan penuh di Rune Kesier. Jelas bahwa babak berikutnya akan menjadi yang terakhir. Mata Ethan menjadi tegas saat dia menyerang dengan sembrono ke arah Orson. Seperti saat-saat sebelumnya, pedang besarnya bertemu gada dan dia mendorong keras dengan seluruh kekuatan yang tersisa untuk mengunci Orson di posisi itu. Serangan saudara-saudara datang tepat waktu seperti biasanya, mengarah ke titik buta penyihir. Pada satu langkah dari kematian, Orson dengan tegas memilih untuk mengangkat sekali lagi lengan kanannya untuk melancarkan serangan terkuatnya. Lengan menyala dan ular api sedang terbentuk ketika bilah angin, dengan bentuk bulan sabit, mengenai lengan dan memotongnya. Nuh berada beberapa meter dari Mage. Berlutut di tanah dan mengatur agar tubuh bagian atasnya tetap tegak dengan mengarahkan pedangnya ke tanah. Dia telah menyaksikan seluruh pertempuran dari jarak yang cukup jauh dan memahami satu hal, api berasal dari lengan kanannya. Jadi dia menunggu sampai Orson memperlihatkan lengannya lagi untuk memberikan satu-satunya serangan jarak jauh yang dimiliki seninya. Eksekusinya sempurna dan sihirnya terputus. Sandy dan Mark menggunakan kesempatan ini untuk langsung memenggal kepala Orson dengan dua serangan dari arah berlawanan. Penyihir itu sudah mati. Noah dan Ethan segera jatuh ke tanah, yang satu nafasnya benar-benar terkuras sementara yang lain terluka parah. Saudara-saudara, sebaliknya, masih berdiri memandangi medan perang dan tubuh Orson. Setelah pencarian mereka kembali ke tempat Ethan dan Noah beristirahat. Tidak ada jejak gulungan yang berisi mantra sihir, dia pasti telah menghancurkannya. Kecuali beberapa wanita kelaparan yang selamat dan kami, semua orang sudah mati. Mereka membagi dialog mereka seperti biasa tapi kali ini ada jejak kesedihan dan bukan ironi biasa. Nuh memandangi mayat yang hangus agak jauh dari mereka dan berbicara. Jika dia tidak membuat Orson menggunakan mantra itu 2 kali, setidaknya salah satu dari kita akan mati. Semua orang mengangguk dan membungkuk ke mayat mantan kapten mereka. Kelahiran Pedang Iblis Bab 33 Kelangkaan. Di dalam gerbong, rombongan dari keluarga Balvan kembali ke mansion. Setelah menyelesaikan misi, tidak ada alasan bagi mereka untuk tetap tinggal di Gunung Cliffshire. Mereka telah memberi tanda tempat di mana perkemahan itu berada dan meninggalkan para sandera di sana menunggu seseorang dari keluarga bangsawan untuk menjemput mereka. Dalam masalah antara para pembudidaya, para wanita itu diperlakukan hanya sebagai korban dan untuk ditangani oleh tentara biasa. Suasana selama perjalanan kembali termenung, semua orang terdiam dengan pikiran mengembara. Terkadang pandangan mereka tertuju pada mayat hangus yang tergeletak di kursi kayu gerbong, terkadang pada kepala Orson di lantai. Setelah dia menatap kepala penyihir itu, Noah memecah kesunyian menginginkan kejelasan atas pertanyaan mendesak di benaknya. Apakah benar-benar sulit untuk mendapatkan mantra sihir jika kamu tidak termasuk dalam lingkaran dalam bangsawan? Kelompok itu sedikit terkejut dari pertanyaan itu tetapi kemudian menyadari bahwa rekan yang bertarung dengan mereka ini sebenarnya adalah seorang anak kecil. Mark tersenyum rumit dan berbicara. Saya yakin guru Anda telah mengatakan sesuatu kepada Anda, tetapi saya akan mencoba untuk lebih tepatnya. Anda mungkin salah mengira bahwa jika Anda berusaha cukup keras, Anda pasti akan menerima hadiah. Itu benar hanya sampai tingkat tertentu.
Dia menunjuk ke mayat di tanah dan melanjutkan. Susan adalah yang terkuat ketiga di ring luar, di bawah tuanmu dan kaptennya. Dia bertugas di penjaga ring luar selama lebih dari 20 tahun. Apakah kamu tahu alasan mengapa dia tidak bisa menerima teknik yang melampaui peringkat 3? Jawaban Nuh segera. Karena dia tidak bergabung dengan cincin bagian dalam. Sandy juga memecah kesunyian dan mengoreksinya. Tidak, karena dia punya bakat dan kemauan. Mark mengangguk pada jawaban kakaknya dan melanjutkan. Kamu melihat kekuatan mantra sihir sekarang. Apa yang akan terjadi jika para bangsawan memberikan kekuatan semacam itu kepada seseorang yang mungkin menjadi lebih kuat dari mereka? Satu pembudidaya tunggal yang memiliki mantra magis dapat membunuh dan melukai 5 dari mereka, dengan beberapa dari mereka lebih kuat darinya dalam aspek lain. Jawabannya kali ini sudah jelas. Pemberontakan. Mark mengangguk, senyumnya menjadi lebih rumit. Tepatnya, orang berbakat itu mungkin tidak lagi menerima kendali dari keluarga bangsawan setelah dia mendapatkan kekuatan untuk melawan mereka. Kamu mungkin berpikir bahwa kamu bisa menemukan beberapa cara untuk menyiasatinya karena kamu mendapat hadiah dengan seni peringkat 3, tapi biarkan aku memberitahumu. Itu adalah hadiah paling berharga yang bisa mereka berikan kepada Anda. Ingatlah bahwa Anda memberikan berkah nafas, yang merupakan salah satu harta paling berharga bagi pembudidaya tingkat rendah. Untuk itu dan Anda meminta bantuan guru Anda dalam pengirimannya. Saya khawatir jika Anda kekurangan salah satunya, Anda hanya akan menerima sejumlah emas sebagai hadiah. Nu ingat bagaimana hanya dengan berdiri di sebelah mineral biru itu, lukanya sembuh dan siklus keduanya selesai. Itu memang batu yang bagus, tidak heran mereka memberiku seni bela diri tingkat tinggi untuk itu. Dengan mantra sihir, prosesnya lebih kompleks. Mark terus menjelaskan. Masalah pertama adalah bahwa Anda harus setidaknya menjadi penyihir peringkat 1 untuk mempelajarinya, jika tidak, lautan kesadaran Anda tidak akan mampu menahan tekanan diagramnya. Banyak pembudidaya lebih suka melatih aspek lain yang memberikan peningkatan sebelumnya. Menghabiskan waktu berjam-jam melihat sebuah rune selama bertahun-tahun. Hal ini sangat mengurangi jumlah orang yang dapat berjuang untuk sebuah gulungan sihir. Setelah itu, ada masalah dengan bakat seseorang. Jika bakatmu tidak cocok dengan elemen mantra, kekuatannya akan sangat berkurang. Penyihir lebih suka melayani keluarga bangsawan yang telah mengumpulkan cukup banyak mantra daripada berkeliling mencuri gulungan hanya untuk berakhir dengan sesuatu yang tidak ingin mereka gunakan. Aku yakin Orson memilih untuk memberontak ketika dia akhirnya menemukan mantra yang cocok dengan bakatnya. Jadi bakatnya adalah api. Aku tidak akan tahu milikku sampai dantianku terbentuk, yang berarti tidak ada gunanya mencari cara untuk mendapatkan mantra sampai saat itu. Hal terakhir adalah kelangkaan elemenmu. Mantra yang paling umum adalah elemen api dan air, diikuti oleh angin dan tanah. Guntur memiliki titik di atasnya hanya dilampaui oleh cahaya dan kegelapan. Tentu saja, semakin langka elemennya, semakin kuat mantranya dibandingkan dengan mantra yang berada di level yang sama. Ini adalah pertama kalinya Nuh mendengar hal seperti ini. Dia mau tidak mau menyela penjelasan Mark untuk bertanya, mengapa ada pembagian seperti itu? Mark harus berpikir sebentar sebelum melanjutkan pidatonya. Yah, sebenarnya pembuatan mantra adalah proses yang berlangsung selama ribuan tahun dan hanya kultivator top dengan bakat khusus dalam diagram sihir yang dapat mencoba menggambarnya. Menurut pengetahuan umum, semakin langka satu elemen semakin sulit. Untuk membuat diagramnya,
itu sebabnya mantranya lebih sedikit dan disitulah mereka mengambil nama langka. Mark kemudian menunjuk dirinya dan saudaranya. Elemen kita adalah guntur. Bahkan jika itu adalah elemen langka, dengan akumulasi yang dimiliki keluarga Balvan, mereka seharusnya memiliki beberapa gulungannya. Namun, apakah menurutmu mereka akan memberikannya kepada kita bahkan jika kita memasuki lingkaran dalam? Sandi tidak memberi waktu pada Noah untuk menjawab dan berbicara langsung. Jawabannya adalah, mungkin tidak. Dengan karakter yang kita miliki, lingkaran dalam tidak akan pernah membiarkan kita memiliki kekuatan semacam itu, mereka hanya tidak mempercayai kita. Menurutmu mengapa kita masih berkeliaran di lingkaran luar melakukan misi semacam ini sementara kita berdua telah mencapai level penyihir peringkat 1? Jadi mereka memang penyihir dan bukan sekadar pengintai berbakat. Saudaraku benar. Kekuatan kita akan meningkat terlalu banyak dengan mantra elemen langka dalam kumpulan kemampuan kita. Karena itu, lingkaran dalam tidak akan membiarkan kita masuk dan hanya akan membiarkan kita menua di lingkaran luar. Nuh bingung. Lalu kenapa kamu masih melayani keluarga Balvan? Senyum Mark hanya menunjukkan ketidakberdayaan pada saat ini. Karena itu adalah satu-satunya tempat di mana kita dapat menerima sesuatu untuk kultivasi kita. Dan di keluarga yang lebih besar hanya ada lebih banyak kompetisi untuk mendapatkan hadiah di level kita. Satu-satunya pilihan adalah akademi di kota kerajaan tapi sayangnya. Dia mengedipkan mata pada Nuh. Mereka hanya mendaftarkan orang di bawah 18 tahun. Kelahiran Pedang Iblis bab 34 masalah. Sejak Nuh menemukan jalan di dalam dunia kultivasi, dia sama sekali mengabaikan jenis pengetahuan lain, bukan berarti dia punya waktu untuk belajar dengan jadwalnya yang kaku. Dia hanya memiliki pemahaman dasar tentang sistem kekuatan politik negara ini dan lingkungan di dekat rumah keluarganya. Pembagian kekuasaan mirip dengan sistem feodal dari dunia sebelumnya. Keluarga bangsawan berukuran kecil akan membayar pajak kepada keluarga bangsawan berukuran sedang untuk mempertahankan wilayah. Seperti ini sampai keluarga bangsawan berukuran besar yang hanya menjawab keluarga kerajaan. Keluarga bangsawan berukuran besar manapun akan mengendalikan sebuah kota, seperti keluarga Sosti dengan kota Mosgrove, dan akan menjalankannya sesuai perintah dinasti kerajaan. Namun, sebagian besar pikiran Nuh tidak menyadari nama apapun tentang topik ini. Dia sangat fokus pada kultivasi sehingga dia hampir tidak ingat bahwa negara ini disebut Utra. Jadi ada alternatif. Saya akan tahu lebih banyak jika topik kultivasi tidak disembunyikan dari publik. Saya perlu memiliki 1 atau 2 rencana cadangan ketika saya meninggalkan keluarga. Jika ada satu hal yang Nuh yakini, itu adalah kepergiannya dari keluarga Balvan di masa depan. Dia tahu bahwa kemungkinannya terbatas di lingkungan itu karena statusnya sebagai bajingan sehingga dia tidak punya rencana untuk tinggal. Dia lebih suka menjadi buronan seperti Orson daripada menghabiskan seluruh hidupnya melayani para bangsawan, berharap suatu hari akan mendapat imbalan. Sayangnya, saya masih lemah. Saya harus menunggu dantian saya terbentuk dan bakat saya ditentukan sebelum berpikir untuk melarikan diri. Aku juga membutuhkan rencana umum tentang bagaimana menjadi lebih kuat tanpa dukungan para bangsawan dan ada situasi tentang ibuku juga. Tidak ada solusi langsung untuk masalahnya, jadi dia hanya memilih bahwa dia akan memikirkannya ketika dia memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang berbagai hal. Hidup terus berjalan seperti biasa di lingkaran luar. Dengan pengecualian upacara pemakaman Susan, Nuh tidak melakukan apapun selain melatih dan membersihkan paket binatang ajaib.
Beberapa hari setelah dia berusia 12 tahun, sebuah peristiwa besar terjadi. Titik akupunturnya benar-benar berhenti menyerap nafas. Siklus ketiganya selesai. Di siklus berikutnya, dia akan mendapatkan tubuh peringkat 2. Saat ini, Noah berada di ruang penyiksaan di bawah gedung penjaga. Dia berteriak kesakitan diikat ke meja besi. Willam ada di sampingnya, meneriakkan jumlah titik akupuntur yang akan dihancurkannya. Semua 7 titik akupuntur dihancurkan, pusaran terbentuk, fokus. Nuh, pada saat itu, sudah terbiasa dengan perawatan atau setidaknya dengan prosedurnya. Rasa sakit yang akan dia rasakan karena titik akupunturnya rusak masih sama mengerikannya dengan waktu-waktu sebelumnya, tidak peduli berapa banyak dia meningkatkan energi mentalnya. Dia harus mengerahkan seluruh konsentrasinya untuk mengatur agar tetap sadar. Perasaan kematian yang biasa mendekati pikiran Nuh tetapi itu tidak bisa membuatnya berkedip, dia benar-benar fokus pada nafas yang terakumulasi di punggungnya. Setelah mencapai jumlah kepadatan yang layak, dia memanipulasi Brett untuk masuk dan mengisi ruang di mana titik akupunturnya sebelumnya berada. Namun, pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Nafas, bukannya terakumulasi di tempat kosong, diserap oleh tubuhnya. Hal yang paling mengkhawatirkan adalah Nuh tidak merasakan peningkatan kekuatan. Nafas telah benar-benar menghilang di dalam tubuhnya sementara perasaan kematian masih semakin dekat dengan kecepatan tinggi. Dia mencoba lagi untuk mengalirkan nafas di titik akupuntur sebelumnya tetapi hal yang sama terjadi. Dia kehilangan apa yang harus dia lakukan? Setiap helai nafas yang dia coba kumpulkan akan diserap oleh tubuhnya dan dia bahkan tidak tahu kenapa. Pada saat itu, setetes cairan hitam yang familiar dikeluarkan oleh lengan kanannya. Melihat itu Nuh akhirnya mengerti, dia sedang melalui peningkatan pangkat tubuhnya. Apakah nafas diserap mendorong tubuhku melewati peringkat? Apakah ini berarti saya tidak dapat membentuk titik akupuntur sampai tubuh saya maju? Dia tidak bisa memikirkan penjelasan yang berbeda dan dia tidak punya waktu untuk bertanya kepada William karena kegelapan semakin dekat di benaknya sehingga dia hanya melakukan proses penyerapan. Dia terus-menerus menyerap nafas bahkan tanpa berhenti untuk memeriksa apakah titik akupunturnya terbentuk. Cairan hitam mulai dikeluarkan dari tubuhnya dengan kecepatan tinggi. William menahannya menyaksikan proses ini dengan khawatir. Dia mengerti bahwa muridnya menghadapi beberapa jenis masalah tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan untuk membantu. Jadi dia membiarkan tangannya ternoda oleh zat hitam sambil menahannya di atas meja. Sementara itu, Nuh seluruhnya tertutup cairan saat dia bergegas dalam proses penyerapan untuk menghindari ditelan kegelapan. Kemudian, akhirnya, Brett mulai menumpuk membentuk titik akupunturnya. Dia buru-buru mengisolasi titik akupuntur yang baru terbentuk menunggu mereka mengeras dan menghubungkan diri ke tubuhnya. Dia benar-benar mengabaikan rasa sakit yang disebabkan oleh proses koneksi dan hanya berfokus pada penghalang yang menginkubasi campuran Brett dan pecahan tulang. Campuran itu, pada akhirnya, menjadi padat dan dia merasakan gelombang kekuatan yang sangat besar mengalir melalui dirinya. Seperti waktu-waktu sebelumnya, dia menunggu lebih lama sebelum melepaskan penghalang di sekitar titik akupuntur yang baru terbentuk untuk memastikan sepenuhnya bahwa perawatan berjalan dengan baik. Tubuhnya terasa sangat kuat. Pikirannya lelah dan energi mentalnya hampir seluruhnya habis. Tetapi tidak ada rasa sakit yang datang dari punggungnya. Dia memberikan tarikan yang kuat dengan lengannya dan rantai logam yang mengikat tangannya putus. Kemudian dia melakukan hal yang sama dengan kakinya dan rantai yang menahannya hancur.
Dia berdiri di atas meja logam mencoba merasakan tubuhnya, tetapi pikirannya terlalu lelah karena rasa sakit yang dia alami untuk mengukur kekuatan barunya dengan tepat. William, sementara itu, tersenyum hangat menatapnya. Dia bangga dengan murid ini yang terus melampaui segala kesulitan dengan tekad dan keberanian. Nuh turun dari meja dan membungkuk kepada tuannya. Itu adalah pertama kalinya dia bisa melakukan itu setelah menyelesaikan perawatan. Terima kasih banyak, Master. Oh iya. Sepertinya karena tubuhku sudah rusak, kali ini aku tidak perlu terbaring di tempat tidur agar kita bisa bertanding besok. Aku sangat ingin merasakan kekuatan tubuh baruku. Senyum di wajah William menghilang, digantikan oleh ekspresi kesal. Kamu gila kerja, besok kamu akan membersihkan kamar ini untuk menghilangkan kotoran yang dikeluarkan tubuhmu. Dan kamu akan melakukan misi ekstra untuk membayar borgolku. Kelahiran Pedang Iblis bab 35 Keraguan. Ketika Nuh bangun keesokan paginya, dia dengan jelas merasakan peningkatan kekuatan tubuhnya. Dia telah mandi sebelum tidur untuk membasuh kotoran yang dikeluarkan tubuhnya selama kenaikan pangkat dan sekarang dia berdiri di kamarnya. Dengan penuh perhatian merasakan setiap perubahan yang bisa dia rasakan. Hal yang paling cepat adalah otot-ototnya bertambah besar dan lebih jelas. Tidak ada 1 inci pun lemak di atasnya, membuat sosok Nuh terlihat ramping dan kokoh meskipun dia masih cukup pendek. Namun, perubahan terbesar terjadi di dalam tubuhnya. 7 titik akupuntur di punggungnya menyerap nafas dengan kecepatan setidaknya 2 kali lebih tinggi daripada yang mereka lakukan pada siklus sebelumnya. Kuantitas yang dipegang tubuhnya telah meningkat 3 kali lipat dan kualitasnya tampak lebih tinggi. Dengan jumlah ini, aku bisa meluncurkan serangan kekuatan penuh setidaknya 6 kali sebelum kehabisan breath. Aku bahkan tidak memfaktorkan kecepatan baru di mana aku memulihkannya. Aku mungkin juga memiliki energi untuk serangan lain ketika 6 serangan lainnya digunakan, dan sementara siklus keempat ini bahkan belum selesai. Kekuatan yang baru ditemukan itu membuat Nuh ingin berdebat dengan tuannya sehingga dia buru-buru mengenakan kimono putih dan bersiap untuk keluar ruangan sebelum sebuah pikiran menghentikan jejaknya. Benar, pertama aku harus membersihkan ruang penyiksaan. Dentang, suara pedang beradu bergema di ruangan gedung penjaga. Noah bertarung melawan William dengan keputusan dan resolusi sambil membiasakan diri dengan tubuhnya. Sudah lama sejak William harus menjatuhkan tongkat kayu dan menggunakan pedang asli untuk memblokir serangan Noah. Namun demikian, Nuh tidak pernah bisa melampaui pertahanan tuannya. William hanya akan memblokir serangan apapun yang datang kepadanya sambil mengomentari eksekusinya. Namun, kebahagiaan untuk peningkatan tubuhnya tidak hadir pada ekspresi Nuh, yang hanya memancarkan kedinginan dan konsentrasi. Dia telah bertemu dengan ibunya sebelum pergi ke sesi sparring dan kecewa melihat memar besar di wajahnya tepat di bawah mata kiri. Semacam tekanan telah terbentuk di benaknya, mendorongnya untuk meningkat lebih cepat sebelum sesuatu yang tidak dapat diubah terjadi. William mencatat keadaan pikiran muridnya dan menaikkan taruhan pelatihan sebagai bentuk penghormatan atas tekadnya. Hanya ketika Nuh terengah-engah dan berkeringat deras, tuannya memutuskan untuk menghentikan perdebatan dan duduk di lantai untuk mendiskusikan berbagai hal dengannya. Nuh duduk berlutut di tempat di depannya dan memilah pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Jadi, bagaimana tubuh peringkat 2? William memulai pembicaraan. Sungguh menakjubkan. Kekuatan dan kecepatanku naik ke tingkat yang tidak masuk akal. Aku percaya bahwa sekarang aku benar-benar melewati batas binatang ajaib peringkat 3. William mengangguk.
Dia tahu bahwa setiap kenaikan pangkat menyebabkan peningkatan kekuatan secara tiba-tiba dan semakin tinggi level pangkat, semakin besar perbedaannya dengan level sebelumnya. Nuh memilih pertanyaan pertamanya. Tuan, apakah para pembudidaya semuanya idiot? William terkejut dengan pertanyaan itu dan mau tidak mau menanyakan artinya. Apa maksudmu? Yah, dalam misi melawan Orson aku menyadari bahwa para pembudidaya memiliki sifat-sifat aneh dalam kepribadian mereka. William pada awalnya bingung tetapi kemudian menyadari sesuatu melihat ekspresi kompleks muridnya dan menjadi jengkel. Kamu, anak yang pada usia 8 menipu penjaga untuk teknik. Anak yang dalam 4 tahun tidak melakukan apa-apa selain berlatih dan bertarung. Anak yang tidak bisa memikirkan apapun selain berkultivasi sepanjang hari. Mengatakan bahwa kultivator itu aneh? Nuh tampaknya terkejut dengan kata-kata ini tetapi hanya memasang sedikit senyum di wajahnya sebagai jawaban. William menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Bukan proses kultivasi yang menyebabkan keanehan ini, melainkan seseorang membutuhkan mereka untuk terus mengejar kekuasaan. Hanya kepribadian yang kuat yang dapat melanjutkan jalan panjang ini tanpa tergoyahkan oleh banyak kesulitan yang akan dihadapinya. Nuh tercerahkan. Metode menutrisi tubuh membutuhkan meditasi yang terus-menerus dan kesabaran yang besar untuk dilatih, dan itu adalah teknik yang paling mudah untuk dipraktekkan. Sebagian besar orang akan bosan dengan metode seperti itu. Tidak heran mereka tidak dapat mengejar kekuatan yang lebih tinggi. Siapa yang mau berlatih seni bela diri setiap hari sampai tubuhnya kelelahan? Siapa yang bisa menghabiskan berjam-jam melihat rune yang akan membuatnya sakit dan kelelahan? Hanya orang yang berkemauan keras. Dan mereka umumnya memiliki beberapa kekhususan di dalamnya yang tidak mau ditinggalkan. Seperti keras kepala Noah dalam pencarian kekuasaan atau sikap tidak peduli sandi. Kurasa aku mengerti sekarang, tapi ada hal lain. Nuh hendak bertanya tentang akademi di kota kerajaan tetapi kemudian keraguan terlintas di benaknya. Dia menahan diri untuk tidak mengucapkan bagian terakhir dari kalimat itu dan mengubah subjeknya di saat-saat terakhir. Bisakah saya melihat informasi tentang pembudidaya di negara ini? Anda tahu, pengetahuan tentang topik ini cukup tersembunyi dan saya bahkan tidak tahu di mana mencarinya. William heran tetapi kemudian mengangguk beberapa kali dengan senyum cerah di wajahnya. Kamu akhirnya ingin tahu lebih banyak tentang sejarah negara ini. Jangan khawatir. Aku akan membawa buku dari lingkaran dalam pada pertemuan kita berikutnya. Bayangkan aku akan hidup sampai kamu menanyakan sesuatu yang bukan tentang pelatihan. Nuh memiliki senyum bersalah di wajahnya, hanya setelah dia meninggalkan ruangan dia akhirnya bisa santai. Aku hampir membuat kesalahan. Saya tahu guru peduli pada saya. Tetapi apa yang akan terjadi jika dia mengerti bahwa saya ingin meninggalkan keluarga? Apakah dia akan membantu saya atau akankah dia menghukum saya? Hanya untuk memastikan lebih baik tidak mengungkapkan apapun dengannya sampai penempaan 7 neraka selesai. Lagi pula, aku tidak benar-benar tahu bagaimana menuju ke kota kerajaan. Nuh kembali ke kamarnya sambil tenggelam dalam pikirannya. Dia tidak terlalu suka menyembunyikan sesuatu dari William karena dia sangat membantunya, namun masa depannya adalah yang utama. Dia tidak bisa menerima menjadi penjaga sederhana dalam hidupnya. Dia ingin bebas terbang ke langit tanpa ada yang memiliki kekuatan untuk menghalangi dia dan untuk melakukan itu dia membutuhkan kekuatan yang tidak bisa dia temukan tinggal di mansion. Sepertinya sudah menjadi sifatku untuk mengecewakan mereka yang mencintaiku. Maaf guru, tapi tidak mungkin saya akan menerima begitu saja status saya sebagai takdir saya.
Saya harap Anda bisa mengerti. Karena kebiasaan, dia mengambil pedangnya dan berlatih. Berat di tubuhnya telah terisi kembali seperempat sejak sparring berakhir. Kelahiran pedang iblis bab 36 Bandit. Itu adalah satu-satunya masalah yang akan segera terjadi dengan gaya hidup Nuh. Dia terus berlatih dan bertarung, tetapi satu aspek menekannya. Bagaimana aku bisa memberitahu Master bahwa rune di lautan kesadaranku hampir selesai? Sudah 2,5 tahun sejak dia memulai pelatihan untuk energi mentalnya. Tetapi dengan keuntungan yang diberikan kelahiran kembalinya, dia hampir menjadi penyihir peringkat 1. Yah, aku akan memikirkannya setelah misi ini. Setidaknya tidak ada masalah dengan pengobatan kelima. Sekitar 1 bulan yang lalu dia berhasil menyelesaikan siklus keempatnya dan memasuki siklus kelima. Rupanya, siklus tepat setelah kemajuan tubuh adalah yang paling mudah untuk diselesaikan, diikuti oleh siklus tengah yang membutuhkan waktu lama untuk diberi makan. Hingga yang terakhir yang memaksa praktisi untuk menembus barisan selama perawatan. Aku seharusnya bisa mendapatkan tubuh peringkat 3 beberapa bulan setelah aku berusia 13 tahun. Aku harap perawatan terakhir akan serupa dengan yang keempat. Sejak kejadian tak terduga selama perawatan, Nuh lebih banyak merenungkan berbagai siklus metode 7 neraka agar siap ketika situasi tak terduga lainnya muncul. Lagi pula, satu kesalahan langkah selama proses tersebut akan menyebabkan kematiannya atau cedera permanen. Selama bulan-bulan ini, dia juga memperluas pengetahuannya tentang negara ini berkat banyak buku yang terus diberikan oleh gurunya, dan, pada akhirnya, dia menemukan informasi yang dia inginkan. Kota kerajaan mengambil nama dari dinasti yang menjalankannya dan sejak 2000 tahun yang lalu disebut Elbas. Keluarga bangsawan manapun yang berhasil menguasai kota kerajaan akan menjadi sebuah dinasti. 2000 tahun yang lalu, keluarga Elbas mengobarkan perang melawan keluarga kerajaan sebelumnya dan menang. Sejak saat itu mereka tidak pernah kalah dalam pemberontakan melawan mereka. Salah satu alasan mengapa mereka menolak begitu lama adalah pendirian akademi. Akademi adalah tempat latihan terbaik untuk keturunan keluarga bangsawan dan talenta muda. Itu dibuat oleh keluarga Elbas sebagai sarana untuk mendekatkan setiap individu berbakat dari generasi muda dengan keluarga kerajaan karena Anda bisa mendapatkan gelar bergengsi. Posisi di kota kerajaan setelah Anda lulus dari akademi. Itu adalah langkah cerdas yang meningkatkan kekuatan mereka sambil menurunkan keluarga bangsawan pada saat yang sama. Itulah mengapa mereka berinvestasi begitu banyak di dalamnya untuk memberikan akses ke banyak teknik dan mantra kepada murid-muridnya. Masalahnya adalah saya hanya bisa masuk ke sana melalui kompetisi. Akademi mendaftar 2 kali setahun dan hanya melalui 2 metode, uang dan kekuatan. Anda dapat membayar emas dan bahan berharga dalam jumlah yang sangat tinggi atau Anda harus memenangkan kompetisi yang diadakan olehnya melawan pesaing lain. Tak perlu dikatakan, satu-satunya pilihan Nuh adalah metode kedua. Aku bahkan menyiapkan beberapa rute pelarian ketika saatnya tiba. Aku hanya bisa berharap itu akan mendekati waktu salah satu kompetisi pendaftaran. Setelah mendapatkan informasi tentang akademi, Noah tinggal memeriksa peta tentang benua Utra untuk merencanakan beberapa rute pelarian menuju tempat-tempat pemilihan. Saat dia bertukar pikiran tentang penemuannya baru-baru ini, Nuh melaju kencang melewati hutan evergreen. Misinya terdiri dari menemukan sekelompok bandit yang menyerang karavan pedagang yang mengangkut bagian tubuh binatang ajaib. Dia harus mengeksekusi para bandit dan mengambil barangnya.
Tuannya meyakinkannya bahwa mereka bukan pembudidaya yang sangat kuat dan bahwa dia dapat memilih hadiah untuk misi di antara barang curian. Laporan mengatakan bahwa grup ini menyebut diri mereka Grey Shadows dan mereka memiliki 7 anggota. Pada tahun lalu, mereka beroperasi di zona dekat hutan Evergreen, jadi markas mereka seharusnya ada di sini, tapi bahkan setelah beberapa penyelidikan, mereka tidak pernah ditemukan. Saya kira Sandy dan Mark sedang sibuk di tempat lain karena guru memilih saya untuk misi ini. Dengan energi mentalnya yang kuat, Noah adalah salah satu kandidat terbaik untuk misi ini karena dia dapat merasakan dengan jelas lingkungan di sekitarnya. Ini adalah hari keduanya di dalam hutan, tetapi dia masih harus menemukan jejak para bandit. Meskipun permukaan hutan Evergreen lebih besar dari yang diperintah oleh keluarga Balvan dan penuh dengan binatang magis yang berbahaya. Area di dekat perimeternya relatif aman karena keluarga Sosti secara berkala mengirim tentara untuk membersihkannya dari bahaya agar rute pedagang lebih aman. Guru berkata bahwa jika saya tidak menemukan apapun setelah 1 bulan pencarian, saya bisa menyerah dan kembali ke mansion. Jadi, misi soliternya telah dimulai. Nuh akan melakukan perjalanan di siang hari mencari jejak Grey Shadows dan berlatih di malam hari di Rune Kesier. Dia menyukai jenis misi ini karena memungkinkan dia untuk belajar bagaimana bertahan hidup di alam liar. Dia menganggapnya sebagai persiapan untuk pelarian besarnya di masa depan. Setelah 1 minggu penjelajahan, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Nuh tidak benar-benar ingin gagal dalam misinya, atau lebih tepatnya dia tidak ingin melepaskan hadiah gratis dari simpanan para bandit. Dia berdiri di atas pohon tenggelam dalam pikirannya sampai dia punya ide. Bagaimana jika saya mengikuti karavan? Gagasan itu tampaknya layak dicoba. Jadi dia bergerak menuju batas hutan ke arah kota Moss Grove. Dia menunggu di sana selama 3 hari, membiarkan karavan yang terlalu kecil atau terlihat seperti mereka tidak membawa sesuatu yang penting sampai akhirnya dia menemukan target yang tepat. Itu adalah karavan besar yang terdiri dari 2 gerbong berbeda. Itu memiliki lambang merah besar tertulis di sisinya yang melambangkan harimau dengan sayap di punggungnya. Nuh mengira itu milik salah satu keluarga bangsawan menengah di wilayah Sosti. Salah satu gerbong ditunggangi oleh sekelompok tentara yang bergantian peran kusir di antara mereka. Sementara di gerbong lainnya seorang pria botak gemuk tanpa janggut dan seorang gadis muda berada di posisi pengendara. Yang itu terlihat seperti target ideal dari Grey Shadows. Para prajurit tidak terlihat sekuat itu, tetapi untuk keluarga bangsawan mengirim mereka untuk melindungi seorang pedagang itu berarti barang yang mereka bawa harus memiliki nilai tertentu. Energi mental dapat digunakan untuk memindai lingkungan tetapi juga untuk mengevaluasi kekuatan seseorang, namun sebelum menjadi penyihir, ketepatannya masih kurang. Namun untuk mengevaluasi para prajurit ini, level Nuh sudah lebih dari cukup. Jadi sudah diputuskan, aku akan mengikuti mereka. Kelahiran Pedang Iblis bab 37 Pencurian. Kafilah mengambil jalan di dalam hutan Evergreen. Nuh melompat dari pohon ke pohon mengikutinya dari jarak yang cukup jauh. Dia menunggu saat Grey Shadows muncul. Dia cukup bosan. Yang bisa dia lakukan hanyalah menunggu sesuatu terjadi atau memasuki jangkauan persepsinya. Sangat kontras dengan hari-hari biasanya dihabiskan untuk pelatihan sampai dia harus tidur untuk memulihkan diri. Sementara itu, di karavan, Queen adalah seorang pedagang yang mengambil pekerjaan keluarganya pada usia 16 tahun. Dia berbakat dalam seni perdagangan dan berhasil menaikkan posisinya hingga menjadi pedagang pilihan keluarga Merger,
keluarga bangsawan menengah di bawah domain keluarga Sosti. Saat ini, dia sedang melakukan perjalanan kembali ke rumah merger, yang terletak di sisi lain hutan tidak jauh dari batasnya. Dia telah berhasil menjual barang-barang yang diberikan kepadanya oleh keluarga bangsawan di pasar kota Moss Grove dan menghasilkan cukup banyak uang. Karena perjalanan bisnis berjalan lancar, suasana hatinya gembira saat dia mengambil jalan yang lebih pendek kembali ke mansion tanpa peduli akan bahaya hutan. Lagi pula, dia membela tentara dari keluarga bangsawan. Haha. Jika leluhurku melihatku sekarang, saya sendirian meningkatkan status keluarga saya sehingga keluarga bangsawan benar-benar melindungi saya selama perjalanan saya. Ini adalah pikirannya. Tentu saja, dia tahu bahwa misi tentara adalah untuk melindungi barang-barang dan bukan dia. Tetapi suasana hatinya tidak terpengaruh karena perjalanannya kali ini benar-benar menguntungkan. Setelah saya menyelesaikan perdagangan dan mengembalikan barang-barang yang diperhitungkan, saya akan memiliki cukup uang untuk pensiun dan membangun sebuah rumah kecil. Siapa tahu, dalam beberapa generasi keluargaku akan menjadi keluarga bangsawan. Tatapannya tanpa sadar beralih ke gadis muda di sebelahnya. Dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa sejak istrinya meninggal, namun putri ini mewarisi bakatnya sebagai dealer. Queen mengajarinya semua pengetahuan dan pengalamannya, tetapi tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan berada di dekat membangun rumahnya sendiri. Saya ingin dia menikah dengan seseorang dari keluarga berukuran kecil, tetapi jika saya menunggu sebentar dia benar-benar bisa berusaha untuk menjadi istri pertama di keluarga berukuran sedang. Lagi pula, hubungannya dengan tuan muda dari keluarga penggabungan tidak terlalu buruk. Queen tenggelam dalam pikirannya sementara karavan terus berjalan. Dia hanya akan merencanakan berbagai hal dan menyortir inventaris selama perjalanan yang lancar. Namun, 1 minggu setelah dia masuk ke hutan Evergreen, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sebuah anak panah ditembakkan dari balik pepohonan, mengenai kuda yang membawa kereta di depan. Kuda itu langsung mati di tanah saat 3 sosok keluar dari persembunyian mereka. Para prajurit menjadi marah dan melompat dari kereta sambil meneriaki mereka. Beraninya kamu menyerang gerbong keluarga merger? Kamu pasti lelah hidup. Ketiga sosok itu memiliki jubah berkerudung abu-abu yang menutupi seluruh wajah mereka dan lengan baju besar yang menyembunyikan tangan mereka. Salah satu dari mereka mulai tertawa ketika tentara itu mengancam mereka. Haha, apakah kamu mendengarnya bayangan kedua, bayangan ketiga? Dia benar-benar mengira kita takut pada mereka. Seorang lagi menjawab, bayangan pertama, jangan khawatir, mereka akan segera mengerti. Seperti itu semacam sinyal, ketiga pria berkerudung itu langsung menyerang para prajurit, melemparkan pisau dan menghunus pedang pendek dari lengan baju mereka. Para prajurit memblokir serangan mereka dan mulai mengepung mereka. Lagi pula, ada 5 tentara melawan mereka bertiga, keunggulan dalam jumlah terlihat dengan sendirinya. Namun pada saat itu, anak panah lain melesat dari balik pepohonan dan mengenai salah satu kaki tentara dan 2 pria berkerudung lagi keluar dari persembunyian mereka. Dengan prajurit yang terluka, para pencuri mendapat keuntungan, namun mereka tampaknya tidak terlalu fokus untuk membunuh musuh mereka. Queen bersembunyi dengan putrinya di dalam gerbong sejak penyerangan dimulai. Dia tahu bahwa barang-barang itu adalah misi inti prajurit, jadi dia dengan cerdas memilih untuk bersembunyi di antara mereka. Dia cukup santai dalam keseluruhan proses karena dia memiliki kepercayaan penuh pada kekuatan keluarga ukuran menengah. Jangan khawatir. Pencuri sederhana tidak akan berani membunuh siapapun yang mengenakan lambang keluarga bangsawan,
bahkan jika mereka melakukan kejahatan seumur hidup. Mereka masih takut akan kekuatan di belakang bangsawan. Dia menghibur putrinya ketika sebuah suara memotongnya. Dia benar imut, kita terlalu takut pada pembudidaya kuat yang melindungi mereka. Namun, itu tidak berarti bahwa kita akan melarikan diri begitu saja ketika kita melihat lambang mereka. Queen terkejut, sesosok berkerudung berada di ujung gerbong melihat barang-barang. Dia melakukan gerakan tangan dan semua inventaris tersedot ke dalam lengan bajunya. Terima kasih banyak. Pencuri itu dengan ringan membungkuk dan kemudian bergegas keluar gerbong. Dalam beberapa saat dia menghilang di antara pepohonan. Queen kehilangan semua kekuatannya saat melihat ini dan mengeluarkan pernyataan lemah. Aku hancur. Memutar kembali waktu sedikit, Nuh masih mengikuti karavan. Sudah 7 hari tapi masih belum ada tanda-tanda Grey Shadows. Ini sangat membosankan. Jangan katakan bahwa itu adalah keputusan yang salah untuk mengikuti karavan ini dan mereka mengejar yang lebih miskin. Nuh bersembunyi di puncak pohon tetapi keraguan mulai menumpuk di benaknya. Dia bersiap untuk menghabiskan waktu dengan melihat rune ketika dia merasakan sesuatu mendekati posisi karavan. Dia benar-benar mengubah keadaan pikirannya menjadi konsentrasi total dan menatap perkembangan peristiwa di lapangan. Dia melihat seorang pria berkerudung menembakkan panah untuk membunuh kuda di gerbong depan dan kemudian 3 pria terlibat perkelahian dengan tentara. Dia melihat para prajurit perlahan-lahan bergerak ke posisi pasif ketika 2 pria lainnya muncul, tetapi dia menunggu. Dia harus tahu bagaimana mereka akan mencuri barang-barang itu dan di mana mereka akan meletakkannya. Adapun nasib karavan, dia tidak peduli. Pada saat itu, sosok yang cepat masuk ke dalam gerbong belakang dan keluar setelah beberapa saat. Beberapa detik kemudian, pedagang itu keluar dari kereta sambil merangkak di tanah dan menunjuk ke arah kemana sosok itu pergi. Kulit pedagang itu pucat dan dia tampak tidak memiliki kehidupan apapun. Kondisi Queen membuat Noah mengerti situasinya. Barangnya telah dicuri. Begitu kesadaran meringankan pikirannya, dia tidak membuang waktu lagi dan langsung melompat mengejar sosok di hutan. Jika seseorang melihat dari atas hutan, dia akan melihat titik hitam berlari dengan kecepatan tinggi di atas pepohonan. Kelahiran pedang iblis bab 38 dering. Nuh melompat dari pohon ke pohon dengan kecepatan tinggi menuju kehadiran samar yang dia rasakan dengan pikirannya. Ketika sosok itu memasuki bidang pandangnya, dia memperlambat langkahnya untuk memastikan bahwa dia tidak akan diperhatikan. Anggota Grey Shadows terus berlari selama sekitar 1 jam jauh di dalam hutan tanpa menyadari sosok hitam bersembunyi di pepohonan di belakangnya. Kemudian dia berhenti di lokasi yang tampaknya acak dan bersembunyi di semak-semak, mungkin menunggu pengejar muncul. Setelah 1/4 jam, dia keluar dari semak-semak dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mengikutinya. Dia dengan gembira melipat lengan bajunya dan mengangkat lengan kanannya yang terbuka ke udara, lalu dia menutup matanya dengan konsentrasi sambil mengerutkan alisnya. Sebuah binar keluar dari tangannya dan berbagai item muncul di tanah. Ada bagian binatang ajaib, senjata, botol dengan cairan bersinar dan sebagainya. Semua itu muncul entah dari mana. Pria berkerudung itu hendak menyortir barang-barang di tanah ketika bilah hitam muncul di tenggorokannya, diikuti dengan suara dingin yang mengancam. Katakan padaku bagaimana kamu melakukannya dan aku akan membiarkanmu hidup. Pria itu menyadari bahwa dia telah diikuti dan dikutuk secara internal. Aku yang tercepat di Grey Shadows tapi saudara laki-lakiku seharusnya sudah dekat sini sekarang. Mungkin jika aku mengulur waktu sebentar.
Rencana pria berkerudung itu sederhana namun efektif, jadi dia melakukannya. Oh, kau tahu, itu adalah teknik khusus yang diwariskan oleh leluhur Faku. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya bahwa rasa sakit yang tajam datang dari bahu kanannya menyerangnya memaksanya untuk berjongkok di tanah memegang bahunya. Namun, ketika tangannya meraih tempat rasa sakit itu berasal, dia hanya merasakan cairan hangat mengalir darinya. Dia membuka matanya untuk melihatnya dan menemukan bahwa lengan kanannya telah menghilang dari tempatnya dan berada di tanah dengan warna merah. Namun, sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, bila hitam itu muncul kembali di tenggorokannya dan suara dingin itu terdengar lagi. Selanjutnya adalah lengan kirimu jika kamu tidak berbicara. Bayangan kelabu ketakutan sekarang dan buru-buru menjelaskan dengan suara gemetar. Ini cincin luar angkasa di tangan kanan saya, Tuan. Jika Anda menggunakan energi mental Anda dapat mengikatnya dan menggunakannya untuk menyimpan benda mati. Itu semua milik Anda. Beri saya waktu 1 detik untuk melepaskan ikatan saya. Tidak dibutuhkan. Suara dingin terdengar untuk terakhir kalinya dan kepala pencuri itu jatuh ke tanah terpotong oleh tubuhnya. Nuh melihat lengan yang terputus di tanah dan menemukan cincin perak yang tampak polos. Dia mengambilnya di tangannya dan memfokuskan energi mentalnya untuk memeriksanya. Suatu jenis koneksi dibuat dan gambar setengah transparan dari cincin itu muncul di lautan kesadaran Nuh. Ketika Nuh memusatkan perhatian pada cincin itu, dia bisa melihat ruang terpisah seluas 30 meter kubik di dalamnya penuh dengan bahan berharga dan sejenisnya. Dia kagum. Dia mengalihkan pandangannya ke arah barang-barang di tanah dan hanya dengan menginginkannya, mereka tersedot ke dalam ruang cincin. Dia mencoba melakukan hal yang sama dengan mayat si pencuri dan hal yang sama terjadi. Kemudian dia berkonsentrasi lagi pada salah satu benda di dalam ring dan tiba-tiba benda itu muncul di depannya. Dia mengembalikan barang itu ke ruang terpisah dan memeriksa cincin itu dengan hati-hati. Dari setiap perspektif itu tampak seperti cincin biasa. Hanya dengan memeriksanya dengan energi mental kamu bisa samar-samar merasakan ada yang tidak beres dengannya. Benda ini luar biasa. Tidak mungkin aku mengembalikannya. Jika saya menyembunyikannya di bawah pakaian saya, tidak ada yang bisa menemukannya. Sementara dia memikirkan hal ini, dia merasakan 6 kehadiran datang dari hutan ke arahnya. Benar, mari kita selesaikan masalah ini dulu. 6 anggota Grey Shadows yang tersisa tiba di tempat di mana Nuh dulu berada dan bingung melihat noda darah di tanah. Salah satu dari mereka menyentuh mereka dan berbicara dengan suara khawatir. Darahnya masih hangat, kupikir bayangan ke-7 diikuti dan terluka. Seperti yang kita semua tahu kemampuan bertarungnya sangat tidak konsisten. Salah satu dari mereka menjawabnya. Apa yang kita lakukan sekarang? Semua barang curian ada di cincin antariksanya dan, tampaknya, kita hanyalah perampok yang payah. Jadi semua yang mereka miliki ada di dalam ring, kalau begitu tidak perlu membuang waktu. Nuh kembali ke posisi persembunyiannya di atas pohon mendengarkan dengan penuh perhatian percakapan para pencuri untuk memastikan tidak ada lagi rahasia yang bisa diungkap. Begitu dia yakin bahwa cincin itu adalah alasan utama mereka berhasil beroperasi secara rahasia begitu lama tanpa tertangkap. Dia menebas udara ke arah mereka dan melompat ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Tebasan itu menciptakan bilah angin yang menabrak anggota Grey Shadows yang tersisa dan membuat mereka terkejut. 2 anggota kelompok terluka seketika dan hendak menghunus senjata mereka ketika sesosok hitam lewat di samping mereka.
Kepala mereka terlepas dari tubuh mereka seolah-olah mereka hanya bersandar padanya. Nuh menyentuh tanah dan melepaskan 4 tebasan angin lagi ke arah 4 pria berkerudung yang tersisa, lalu dia mengikuti tebasan itu bahkan tanpa menunggu mereka mengenai. Setiap kali dia bergerak, kepala seseorang akan dipenggal. Dia menggunakan seni bela diri peringkat 3 dengan kekuatan penuh. Sejak dia memasuki siklus kelima, batas penggunaan kekuatan penuhnya dinaikkan menjadi 10 serangan, jadi dia tidak akan menahan diri melawan 6 musuh. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Grey Shadows semuanya mati dan dimasukkan ke dalam Space Ring Nuh. Saya memiliki kurang dari 2 minggu tersisa untuk misi ini. Saya mungkin punya rencana bagaimana mendapatkan manfaat tertinggi darinya, tapi pertama-tama saya harus membersihkan tempat ini dan masuk lebih dalam ke hutan untuk membuatnya bekerja. Nuh buru-buru menggali medan yang ternoda darah dan memasukkannya ke dalam Space Ring. Lalu dia mengisi ulang lubangnya dan memeriksa lagi untuk memastikan bahwa dia tidak meninggalkan jejak pertempurannya. Ini seharusnya cukup. Sekarang aku perlu menemukan tempat yang cocok di hutan untuk membuat deposit palsu. Saat dia memikirkan itu, dia berlari dalam garis lurus menuju bagian hutan yang lebih dalam. Kelahiran Pedang Iblis bab 39 Barang. Jauh di dalam hutan evergreen, di area yang tidak dibuka oleh keluarga Sosti. Nuh berdiri di depan pintu masuk sebuah gua kecil. Dia menemukan tempat ini setelah seharian penuh berlari ke dalam hutan. Dia memasuki gua dan dengan hati-hati memeriksanya. Itu berukuran 50 meter persegi dan cukup gelap, sepertinya sempurna untuk niatnya. Nuh menurunkan isi cincin luar angkasa di tempat terdalam gua untuk membuat bukti palsu bahwa tempat ini sebenarnya adalah deposit yang digunakan Grey Shadows. Kemudian, dia meletakkan tubuh gerombolan pencuri di tanah dengan kepala masing-masing di dekat tubuh. Untuk menciptakan fasad pertempuran dengan lebih baik, dia menebas mayat mereka secara acak sampai dia puas dengan adegan yang ditampilkan. Dia akan mengangguk puas ketika sebuah pikiran terlintas di benaknya yang membuatnya mengungkapkan senyum yang rumit. Untuk berpikir bahwa kurang dari 2 tahun yang lalu aku pertama kali membunuh manusia sementara sekarang aku memalsukan adegan pembunuhan untuk mencuri beberapa item. Sejak kejadian dengan Balor, dia tidak pernah ragu lagi untuk membunuh salah satu musuhnya. Dia tidak pernah terlalu memikirkannya karena dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, tetapi sekarang situasinya berbeda. Dia secara aktif menutupi jejaknya untuk mendapatkan keuntungan darinya, tetapi hal yang membuatnya depresi adalah hal lain. Aku tidak merasakan apa-apa. Dia terus memandangi mayat-mayat yang tercabik-cabik itu, tetapi tidak menemukan sedikit pun rasa jijik atau rasa bersalah di dalam dirinya. Itu adalah misiku untuk membunuh mereka, jadi aku melakukannya. Sekarang aku ingin barang-barang mereka tanpa konsekuensi, jadi aku hanya mengamuk di mayat mereka. Dia menatap beberapa saat lagi sebelum dia menemukan jawaban yang dia cari. Hidup tidak ada artinya, salah satu dari manusia dan binatang ajaib. Namun, di dunia di mana satu makhluk dapat berdiri di atas segalanya, makna hidup dapat ditemukan dalam kekuasaan. Jika Anda seekor semut, Anda bisa tersapu oleh naga yang baru saja lewat. Jika Anda adalah seekor naga, Anda mungkin ditolak makan dengan isyarat satu tangan seorang kultivator. Kekuasaan berdiri di atas definisi apapun tentang baik dan jahat. Dan untuk mendapatkan kekuatan, mata Nuh pada saat kesadaran ini menjadi sangat gelap dan dingin. Aku harus rela membuat tumpukan mayat. Tawa ringan keluar dari mulutnya. Kurasa aku memang orang jahat.
Pada akhirnya, dia tersenyum. Proses menerima dirinya sepenuhnya membuat pikirannya bebas dari keraguan dan dia merasa lebih bebas dari sebelumnya. Sekarang, mari kita periksa barangnya. Nuh mendekati tumpukan barang curian di tanah dan mulai menyortirnya. Dia melihat semua bagian tubuh binatang ajaib terlebih dahulu. Ada ekor serigala guntur, kaki dan penjepit laba-laba berbaju besi dan banyak lainnya yang spesiesnya tidak dikenali oleh Nuh, tetapi mereka semua dipisahkan dalam kelompok yang berbeda jauh dari tumpukan. Aku tidak bisa menyimpannya, bahkan jika aku menyembunyikannya di space ring penggunaannya terbatas karena aku tidak tahu apa-apa tentang cara memalsukan senjata atau vendor yang mau membelinya. Dia yakin akan satu hal, semakin sedikit yang dia curi, semakin sedikit kemungkinan untuk ditemukan. Selanjutnya, giliran senjata. Mereka dalam jumlah besar dan tampaknya semuanya baru dipalsukan tetapi kualitasnya paling cocok dengan salah satu pedang hitamnya sendiri. Saya pikir saya dapat mengambil beberapa dari ini. Saya belum tentu menggunakannya tetapi mereka dapat diperdagangkan dengan lebih mudah. Itu bisa menjadi dana cadangan saya, 10-12 dari mereka harus menjadi jumlah yang wajar. Nuh mengambil berbagai senjata dari berbagai jenis dan memasukkannya ke dalam cincin luar angkasa dan kemudian memindahkan 40 atau lebih yang tersisa dalam kelompok dengan bagian tubuh binatang itu. Di tumpukan barang asli, hanya kotak berisi pil atau botol berisi cairan aneh yang tersisa. Apakah ini obat? Efeknya seharusnya bagus jika disimpan dengan item lain. Dia mengambil beberapa pil di tangannya dan mengendusnya satu persatu. Terkadang dia merasakan bau mual yang hampir membuatnya pingsan, terkadang bau samar yang membuat nafas di tubuhnya gelisah. Hal-hal ini sangat kuat. Aku tidak bisa mengambilnya dengan sembarangan. Mari kita singkirkan untuk saat ini dan fokus pada yang memiliki deskripsi. Hanya ada 3 obat yang memiliki deskripsi. Yang pertama dia ambil adalah sebuah kotak dengan botol gelap di dalamnya. Esensi binatang buas, darah terkonsentrasi dari binatang ajaib yang disempurnakan untuk digunakan oleh manusia. Oleskan pada titik-titik penting dari teknik menutrisi tubuh untuk meningkatkan rasio penyerapan berat. Efeknya meniru kemampuan penyerapan bawaan dari binatang ajaib untuk meningkatkan kecepatan kultivasi tubuh. Efeknya akan berkurang jika digunakan terlalu banyak. Ada 12 botol di dalam kotak, namun langsung menghilang di dalam space ring ketika Noah selesai membaca efeknya. Dia bahkan tidak ragu sesaat pun dalam keputusannya untuk mencuri mereka. Kemudian dia mengambil sebuah kotak kecil yang berisi 3 pil merah. Pil api dalam, menelannya akan menciptakan sensasi terbakar yang memperkuat bola di lautan kesadaran. Membantu menstabilkan pikiran dalam pelatihan untuk penyihir peringkat 1. Nuh melihat ketiga pil itu sebentar sebelum memutuskan untuk memasukkannya ke dalam tumpukan barang di tanah. Energi mental saya sudah mendekati level peringkat 1 dan tekanan konstan yang saya alami selama perawatan memiliki efek yang sama. Bahkan jika saya dapat memperoleh sedikit peningkatan dalam stabilitas mental, itu tidak sebanding dengan risikonya. Kekhawatiran yang terus-menerus ada di benak Nuh adalah jika dia mencuri terlalu banyak barang, dia bisa menjadi salah satu tersangka. Karena barang-barang ini telah berada di tangan Grey Shadows selama sekitar 1 tahun, wajar jika mereka berpikir bahwa mereka telah menggunakan beberapa di antaranya. Namun Nuh tetap ingin bermain aman dan tidak mengambil risiko yang tidak perlu. Terakhir, dia mengambil kotak kecil yang terlihat lebih halus dari yang lain, hanya ada 1 pil besar berwarna coklat di dalamnya. Pil bumi, tingkatkan kepadatan nafas di dantian.
Ini membantu dalam memecahkan tahapan di dalam satu peringkat pembudidaya. Ini memiliki tingkat keberhasilan 100% untuk menembus tahap cair dan tingkat keberhasilan 80% untuk tahap padat. Jika digunakan pada dantian peringkat 2, tingkat keberhasilan berkurang hingga 60%. Ini adalah pertama kalinya Nuh mendengar tentang tahapan di jajaran dantian. Sebenarnya, ini adalah pertama kalinya dia memiliki informasi sama sekali tentang budidaya dantian. Kelahiran pedang iblis bab 40 pertemuan. Di sebuah gua, jauh ke dalam hutan evergreen, seorang pemuda sedang duduk di tanah dengan bagian atas tubuhnya telanjang. Dia mengolesi cairan hitam di punggungnya sambil melihat selembar dengan tulisan rune rumit di atasnya. Esensi binatang buas ini bagus, saya menghemat makanan selama berminggu-minggu dengan menggunakannya dan saya masih memiliki 8 botol tersisa. Pemuda itu tentu saja Nuh. Dia menggunakan sisa waktunya untuk misi untuk memanfaatkan barang yang dia pilih untuk disimpan. Aku yakin pil bumi juga akan luar biasa. Pada akhirnya, dia tergoda untuk tidak menyimpan pil coklat untuk dantian. Setelah beberapa jam, dia menghentikan latihannya di rune kesier meskipun dia jauh dari batasnya. Dia tidak pernah lupa bahwa dia masih di hutan belantara, dia harus siap jika serangan tiba-tiba dari binatang ajaib tiba. Aku yakin bau ini menjauhkan mereka. Ia melihat ke arah mayat-mayat yang kini mulai membusuk. Bau yang mereka keluarkan sangat menyengat. Tetapi Nuh tidak peduli. Mereka harus tetap di tempatnya untuk menciptakan pemandangan pertempuran yang sempurna. Nuh sudah membuat rencana untuk tampil sepolos mungkin dan untuk melaksanakannya dia membutuhkan 3 hari. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan hari-hari yang tersisa sebelum mereka untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin. Saya dapat menggunakan 2 botol esensi binatang buas per hari, dalam 4 hari saya akan keluar dari mereka dan saya dapat mulai bersiap untuk kembali ke mansion. Saya bertanya-tanya berapa banyak dari siklus kelima yang dapat saya selesaikan. Beberapa hari setelah botol obat dikosongkan, Nuh membawa setumpuk besar barang yang diikat dengan pakaian anggota Grey Shadows yang telah meninggal. Dia tidak akan mengangkatnya karena bentuknya terlalu tidak nyaman untuk diangkat, jadi dia hanya menyeret barang-barang itu dengan tali improvisasi. Ini akan meninggalkan banyak bukti bahwa cerita versiku adalah real deal. Beberapa hari kemudian, Queen merasa putus asa. Dia sedang berkemah di sekeliling hutan evergreen dekat kota Moss Grove menunggu perintah dari keluarga Merger. Hanya 3 tentara yang tersisa menjaganya, sementara 2 lainnya pergi ke rumah keluarga mereka untuk memberitahu lingkaran dalam tentang kejadian selama perjalanan. Namun hampir 2 minggu telah berlalu, dan utusan dari keluarga masih belum ada jejaknya. Aku benar-benar hancur. Bahkan jika mereka berhasil mengambil kembali barang-barang itu, saya tidak akan menerima bagian darinya. Saya bahkan mungkin kehilangan posisi istimewa saya sebagai pedagang mereka. Impianku, rencanaku. Semuanya hancur. Dia benar-benar tidak berdaya dalam situasi ini dan penjaga yang tersisa mulai memperlakukannya dengan dingin meskipun tugas melindungi kiriman adalah milik mereka. Di dunia ini, selalu yang lebih lemah yang disalahkan atas situasi yang salah. TSK, jika pedagang idiot itu tidak mengambil jalan di hutan, semuanya bisa dihindari. Kamu benar. Sekarang posisi kita sebagai penjaga akan sangat terpengaruh karena orang serakah itu. Dan kita juga harus berdiri di sini bersamanya. Para penjaga berbicara dengan suara keras sehingga Queen bisa mendengarnya dengan jelas. Putrinya memahami situasinya dan tetap diam sepanjang waktu,
Takut satu kata yang salah dapat memicu kemarahan para prajurit. Pada saat itulah seorang anak berpakaian hitam dan berkeringat deras keluar dari batas hutan membawa setumpuk besar barang yang diikat oleh pakaian yang berlumuran darah. Kelompok dari keluarga Merger menatap dengan mata terbelalak pada sosok kecil yang menyeret beban yang besarnya 4 kali lipat tubuhnya. Queen melihat barang-barang itu dan mengenali beberapa di antaranya sebagai barang yang dicuri darinya. Dia buru-buru mendekati pemuda itu sambil berteriak keras. Tunggu, kamu, nak, dari mana kamu mendapatkan barang-barang itu? Kegembiraan karena menemukan asetnya membuatnya berbicara tanpa rasa hormat apapun. Nuh memandangi pedagang gendut itu dan menjawab dengan acuh tak acuh sambil melanjutkan jejaknya. Menemukan mereka di hutan. Queen akhirnya merasakan harapan setelah 2 minggu putus asa. Ada beberapa barang yang dicuri dari saya di antara barang-barang yang Anda bawa. Tolong, kembalikan kepada saya. Nuh masih tidak berhenti dan hanya mengajukan pertanyaan singkat. Apakah kamu punya bukti? Queen kehilangan kata-kata dan baru sekarang menyadari bahwa pemuda di depannya tidak mungkin sederhana, bagaimanapun juga. Dia kembali dari hutan dengan beban berat di punggungnya. Ketika dia melihat tanda-tanda menyeret di tanah, dia menyadari dengan ketakutan bahwa dia tidak dapat melihat dari mana tanda-tanda itu dimulai. Sudah berapa lama dia memikul beban seperti itu? Namun para penjaga memiliki pikiran yang lebih lambat daripada pedagang dan ketika mereka mendengar percakapan itu, mereka dengan angkuh mendekati barang-barang itu. Nak, jika pedagang mengatakan bahwa ini adalah barang-barang kami maka begitulah. Jika Anda memiliki keluhan, Anda dapat datang ke rumah penggabungan untuk mengajukan pengembalian uang. Para prajurit hanya melihat kekayaan ditumpukan di depan mereka dan sudah membayangkan hadiah yang akan diberikan keluarga ketika mereka membawa mereka kembali. Tepat ketika salah satu dari mereka hendak membuka kemasan yang terbuat dari pakaian untuk memeriksa barang-barang, tendangan datang ke arahnya. Serangan itu terlalu cepat dan terlalu tiba-tiba, mengenai dada prajurit yang membuatnya terbang sejauh 5 meter sebelum dia jatuh ke tanah tak sadarkan diri. Di tempat dia sebelumnya, Noah kini berdiri dengan kaki kanannya masih terangkat. Jadi, kamu ingin merampok keluarga Balfanku dari hadiah yang diperoleh dari misi yang ditugaskan oleh keluarga Sosti? Nuh tanpa malu-malu menggunakan nama keluarga bangsawan untuk menghentikan klaim mereka atas barang-barang itu. Kelompok itu terpana melihat seorang anak melumpuhkan seorang tentara hanya dengan satu serangan, sikap mereka segera menjadi lebih hormat. Nuh hanya mendengus dan kembali menyeretnya ke rumah Balfan, namun, sebelum dia bisa bergerak lagi, Queen menempatkan dirinya di depannya dengan senyum lebar di wajahnya. Tuan muda, saya ingin meminta maaf atas kekasaran saya sebelumnya. Barang yang Anda bawa itu sepertinya berat, apakah Anda ingin tumpangan kembali ke rumah Anda? Oh, sepertinya pria ini tidak sebodoh itu. Yah, mereka bisa menjadi saksiku jika aku ikut dengannya. Aku setuju, tapi aku punya syarat. Queen dengan ringan membungkuk sambil berbicara. Tolong bicara, Tuan Muda. Nuh menunjuk ke tumpukan barang di belakangnya. Saya dapat mengambil salah satu dari hal-hal itu sebagai hadiah sehingga Anda harus menjelaskan kepada saya efek pil di sana.